Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Erlinda Kusnul Rahmawati dengan NIM 213201662 dari Prodi Psikologi. Untuk soal yang pertama itu jelaskan konsep Islam rahmatan lil alamin berdasarkan penafsiran para ulama. Jadi maksud dari Islam rahmatan lil alamin sendiri itu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan. Jadi hal ini mengandung makna bahwa Islam itu merangkul semua aspek di kehidupan alam dan seisinya. Eh, Hal ini juga nantinya akan sampai di hari akhir kelak. Lalu eh, Islam rahmatan sendiri itu senantiasa selalu senantiasa menerapkan nilai-nilai dari perdamaian, persaudaraan, toleransi, kesantunan serta keseimbangan di di kehidupan di dunia. Lalu menurut para ulama yang pertama yaitu tafsir dari Ibnu Katsir. Di sini Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Barang siapa yang menerima rahmat ini, maka ia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Namun, ketika seseorang seperti tidak menerima atau bahkan menolak dari rahmat tersebut, maka ia akan rugi di dunia maupun di akhirat nanti. Lalu yang kedua itu tafsir dari At-Tabari. Menurut menurut tafsir ini, makna kata manusia di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 itu eee, manusia di sini itu semua manusia baik, eee, masyarakat muslim maupun non-muslim atau kafir. Namun, bentuk rahmat bagi masyarakat non-muslim ini, dengan tidak ditimpanya, suatu musibah. Jadi tidak seperti kaum-kaum kafir pada zaman dahulu. Lalu yang ketiga yaitu tafsir fi zilalil Quran. Nah, pada tafsir terakhir ini disebutkan bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad SAW bagi seluruh umat manusia, baik yang beriman maupun tidak beriman, sehingga dapat ditunjukkan bahwa dari orang-orang yang beriman maupun tidak beriman itu eh, orang yang sudah siap menerima eh, rahmat itu, maka itulah yang diberikan. Untuk soal nomor dua, yaitu Islam adalah agama kasih sayang, tapi mengapa banyak aturan dalam Islam yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia untuk hidup, seperti hukuman mati maupun hukuman potong tangan. Nah, meskipun di Islam mengandung prinsip kasih sayang itu, menurut beberapa ulama dan ahli tafsir itu menyatakan bahwa hukuman-hukuman seperti hukuman mati ataupun hukuman potong tangan itu uh, harus uh, dengan konteks syariat Islam. Nah, maksudnya itu mereka melakukan hukuman tersebut dengan tujuan untuk seperti mendidik atau menegakkan keadilan serta mencegah kejahatan. Nah, di sisi lain dari ketiga tujuan itu melakukan hukuman seperti hukuman eh, potong tangan atau hukuman mati itu diterapkan dengan pertimbangan dan prosedur yang ketat sehingga eh, meskipun memiliki prinsip kasih sayang tapi ketika eh, adanya suatu ketidakadilan ataupun kejahatan, maka dengan berbagai pertimbangan dan prosedur yang ketat, hukuman seperti hukuman mati ataupun hukuman potong tangan itu akan diperbolehkan di dalam agama Islam. Untuk soal nomor tiga yaitu apa pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dengan agama dan bagaimana cara mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan agama itu sendiri. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita sebagai umat manusia untuk senantiasa menuntut ilmu pengetahuan dan menekankan pentingnya arti belajar. Eh,
saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu memberikan suatu wajah baru dalam kehidupan manusia. Namun ketika ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak didasarkan pada ilmu-ilmu agama, eh, hanya mempelajari ilmu pengetahuan saja, itu akan eh, memiliki dampak menghancurkan manusia itu sendiri, karena pada eh, sisi lain ilmu pengetahuan itu akan mendorong efisiensi dan efektifan kerja. Nah, ketika pemanfaatannya itu tidak didasarkan pada kekuatan akal dan nilai-nilai agama, maka akan membuat manusia itu seperti kehilangan akal maupun dapat memanfaatkan teknologi pada zaman sekarang itu untuk untuk keburukan-keburukan. Nah, untuk integrasi Islam dengan ilmu pengetahuan ini dilakukan dengan menjadikan agama Islam itu suatu konsep atau pemikiran, seperti contohnya yang telah ada pada zaman sekarang itu adanya ekonomi syariah serta psikologi Islam. Nah, di dalam kedua itu eh, menjadikan Islam itu sebagai dasar pemikiran dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu untuk soal terakhir yaitu bentuk dan hasil integrasi ilmu psikologi dengan agama. Dahulu terdapat ketimpangan antara ilmu agama masuk Islam yang berlandaskan pada pengetahuan agama. Nah, di Islam sendiri berlandaskan pada Al-Quran. Lalu terdapat ilmu-ilmu umum yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan sosial. Nah, di sini umat Islam itu bangkit untuk melahirkan eh, ilmu-ilmu yang Islami, seperti contohnya itu psikologi Islam. Nah, di psikologi Islam ini umat Islam mempunyai tujuan itu dengan adanya psikologi Islam ini akan memahami bahwa manusia itu sebagai makhluk Tuhan memiliki potensi yang unik dan khas pada masing-masing individu. Nah, potensi ini dapat dari potensi lahiriah maupun rohaniah. Di psikologi Islam ini melibatkan upaya untuk menafsirkan dan memahami eh, konsep-konsep psikologi dan kerangka pemikiran Islam. Misalnya bagaimana konsep identitas, terus kepribadian, dan perkembangan diri yang dapat dipahami dalam eh, perspektif ajaran Islam dan nilai-nilai etisnya. Di dalam psikologi Islam ini juga eh, juga terdapat pengembangan pendekatan terapi Islami seperti eh, pendekatan terapi Islami yang mengembangkan pendekatan-pendekatan terapi dengan mengintegrasikan prinsip Islam menggunakan metode dan teknik psikologi. Pendekatan ini berupaya menciptakan model terapi yang eh, menyinggung nilai-nilai keyakinan Islam serta memahami standar etika di dalam psikologi. Contoh dalam penggunaan terapi tersebut adalah dengan misalnya membaca zikir atau membaca Al-Quran seperti itu.